Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki bulan Ramadan. Kita menjalaninya insya Allah dengan penuh kesungguhan. Dan kali ini saya bertamu khusus nih ke Ustadz muda, Ustadznya anak muda, milenial, Ustadz Nabil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Nabil masih umur 21 tahun dan tapi penampilannya sungguh sangat dewasa. Santai be. Alhamdulillah. Santai be Nabil. Jadi saya tuh mengenal Nabil sekitar 3 tahun lalu ya. 3 tahun. Sekitar 3 tahun lalu saya tuh terpesona dengan kalimat-kalimat yang penuh kebaikan seperti itu ya. Dari seorang anak muda bernama Muhammad Nabil Afdol ya, pada sebuah pemakaman kerabat kami, dan kita ingin tahu nih sebenarnya siapa sih Ustadz Nabil. Rumahnya mudah ditemui di pinggir jalan di DI Panjaitan. Ya. Bener ya? Betul. Jalan DI Panjaitan di Pelaju. Di Pelaju. Ya, Pelaju. Nabil. Tadi saya dengar Nabil tuh sudah mulai ceramah umur belasan tahun waktu SMP. Ya. Cak manu ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai ceramah itu mulai kelas 1 sanawiyah, 1 SMP. Tapi sebelum itu memang seringkali dari almarhum Abah gitu kan, sering dipersilahkan untuk memimpin doa dalam setiap event acara. Gitu. Mulai dari SMP sanawiyah sampai saat ini diamanahi untuk sekedar berbagi ilmu. Baik itu di masjid ataupun di musola ataupun di lembaga-lembaga, baik itu sekolah ataupun lembaga universitas begitu dan lain sebagainya. Grogi nggak Nabil? Awalnya grogi. Ya maklum saat itu masih usia belasan, grogi itu hal yang wajar mungkin. Nah, kemudian dari terus dilatih, kemudian yang terpenting apa yang disampaikan itu sudah sempat dituliskan atau sempat dikonsepkan. Oke, jadi Nabil tuh kalau mau maju ya mau ceramah gitu nulis dulu ya? Paling tidak 15 menit atau 10 menit sebelum ceramah ataupun sebelum keluar dari rumah sudah harus mengkonsepkan. Jadi ceramahnya tidak keluar dari batasan. Misal kalau seandainya hal itu diminta untuk menyampaikan tausiah pernikahan atau tausiah pernikahan. Sementara yang ngasih ceramah sendiri belum nikah. Kan nggak lucu Nabil. Hah? Tapi begitulah. Terus jadi, apa isinya? Ya berisi tentang teori, kemudian yang semua pasti teori ya, yang berkaitan tentang pernikahan, dan yang lebih penting yang sesuatu yang bisa cepat diingat. Oh, contoh. Jadi seringkali dalam penyampaian tausiah kami tidak pernah keluar dari poin-poin. Jadi dalam ceramah mungkin menyertakan 3 poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Jadi sehingga tamu undangan itu kalau pulang masih ingat. Walaupun tidak ingat isi, tapi bisa ingat poin-poin yang disampaikan. Nah, gitu. Terus kalau poin pernikahan apa dong? Poin pernikahan. Umur berapa Nabil kasih ceramah untuk majelis pernikahan? Pertama kali menyampaikan khutbah nikah itu di kelas 3. 3 SMP. Tapi saat itu karena belum terlatih untuk membicarakan masalah pernikahan, sehingga ceramah pernikahan atau khutbah nikah itu disampaikan dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Arab. Dari awal sampai akhir pakai bahasa Arab. Akhirnya lama-kelamaan setelah dimentori oleh Abah, akhirnya bisa untuk menyampaikan itu. Ya, poin-poin kenapa pakai bahasa Arab? Karena orang tidak ngerti. Jadi orang tidak ngerti, jadi kita juga selamat dari dugaan-dugaan yang tidak baik dari pendengar, gitu kan. Jadi lebih baik pakai bahasa Arab, jadi sok-sok pintar, padahal tidak pintar itu. Karena tidak ada yang paham kan. Oke. Contoh. Sekarang contohin dulu. Contoh untuk yang pernikahan pakai bahasa Arab tadi. Oke. Yang saya juga nggak ngerti. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihil ma'bud bi qudratihil ma'bud.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dengan beberapa rangkaian lagi yang terpenting dalam poin itu, wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنة الأولياء سنة الأنبياء وشعار الأولياء sampai dengan saya tahu kira-kiranya, tapi ntar salah, takut, mendingan ambil dan jemahin ya. Di situ ada pujian kepada Allah, sebagaimana pujian marilah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian menjelaskan tentang ayat tentang penciptaan laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kemudian dalam penyampaian tadi dikatakan sabda Nabi tentang bahwa pernikahan itu adalah sunnah Nabi, dan siapa yang meninggalkan, mengabaikan sunnah Nabi maka bukan termasuk golongan Nabi, bukan golongan umat Nabi. Kemudian nikah itu adalah sunnahnya para Nabi dan syiarnya para orang-orang soleh. Nah itu tadi saya udah ngerti yang belakangan aja ya, pura-pura ngerti juga. Nah Nabil pernah nggak kasih ceramah atau apa namanya pada saat pemakaman? Nyampaikan ceramah saat pemakaman itu ndak semua keadaan penguburan. Jadi dilihat poin-poin tertentu. Jadi jika lo memungkinkan untuk disampaikan. Kalau ndak. Jadi kita juga sebagai orang yang dianggap atau dipercaya sebagai da'i, sebagai ustadz pun harus bisa menyesuaikan, karena setiap tempat ada ucapan, setiap ucapan pasti ada tempat-tempat. Jadi jikalau itu memungkinkan disampaikan, kalau enggak. Ya, hanya beberapa kali yang itu poinnya keadaannya cocok disampaikan. Karena ceramah saat di rumah di hari ketiga, hari ketujuh atau hari 40 dengan ceramah yang semua mata memandang, menyaksikan bagaimana jenazah diturunkan, kemudian hanya sekedar dengan beberapa helai kain kafan, kemudian setelah itu ditutup, kalaupun ada yang diazankan, setelah itu ahli keluarga pergi meninggalkan, tentu kalau disampaikan, dikemas dengan hikmah, tentu itu akan memberikan kesan bagi para pentakziah, bagi para pelayat, begitu. Jadi semua perkataan ada tempatnya, semua apa tadi? Setiap ucapan ada tempatnya, setiap tempat ada ucapan. Keren banget. Itu Nabil tuh dapat kalimat-kalimat seperti itu dari mana sih? Mengkajinya tuh seperti apa? Jadi dulu teringat satu pesan dari Allahyarham almarhum Abah Walid. Jadi beliau ngomong, kalau ingin kata-kata bagus, tertata, belajar sastra. Tapi kalau ingin berkesan di hati orang, kita yang harus belajar menata hati. Jadi sesuatu yang disampaikan dari dalam sanubari tentu akan diterima oleh sanubari yang lain. Jadi tidak sebatas omongan itu membuat orang terpukau dengan belajar sastra, enggak. Tapi yang terpenting adalah memang kata-kata itu disampaikan tidak ada unsur lain. Ada orang yang saat ngomong unsurnya untuk menyinggung. Betul. Saat ngomong unsurnya ingin mengkritik orang. Atau memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, memang betul-betul, dan itulah poin dari Islam, bahwa Islam ini adalah agama yang dikemas dengan ilmu, dan ilmu itu bisa diterima, disampaikan dengan hikmah. Dan itulah yang diajarkan oleh almarhum Walid, kemudian yang diajarkan oleh para guru-guru kami dulu. Jadi kemaslah ilmu itu dengan hikmah. Jadi hikmah itu bisa memposisikan kepada siapa ketika bicara. Bukan berarti ketika yang ceramah muda bisa sewena-wena dengan memainkan tangan di hadapan orang tua, atau menyapa orang tua dengan sebutan yang tidak sepantasnya. Jadi semua itu harus disandingkan antara ilmu dengan akhlak, ilmu dengan adab, semua harus menyatu. Seperti pakai sendal, tidak bisa dilepas satu, harus dipakai sama-sama. Sepasang, ya. Oke. Gitu. Tapi di balik ini semua kan tentu selain didikan ayah tadi, kan juga tentu ibu ya. Iya. Ya. Gimana peran ibu buat Nabil? Ibu sebelum ceramah atau sebelum keluar
pasti dulu Abah pasti ibu beliau tidak peran untuk ngasih catatan, tidak pernah. Jadi Abah yang sebagai monitor, karena yang sering kali membersamai ketika ada kegiatan-kegiatan itu ayah Abah yang paling sering gitu. Jadi ibu mungkin perannya dalam doa. Begitu perannya dalam doa. Bukan mungkin, pasti kali. Ya pasti ya, pasti peran dalam doa. Kemudian juga beliau palingan setelah itu cerita. Jadi beliau bertanya tentang keadaan kami saat menyampaikan tausiah itu melalui almarhum Abah. Jadi kayak mano ini anak gitu ceramah tadi kayak ya Abah akan jelaskan. Kemudian terkadang ada keadaan-keadaan suatu hal yang didapati ketika ceramah, mungkin ada pendengar yang tidak bisa menerima ceramah itu, kemudian ada yang menampakkan wajah tidak suka. Ya ibu selalu kasih masukan dan semua nilainya adalah nilai positif. Jadi enggak ya, katanya tidak satu orang yang enggak senang, tapi yang lain kan dengar gitu beliau gitu. Mungkin dari sekian banyak yang dengar itu pasti ada yang diingat ataupun dikenang sebagai oleh-oleh kepada mereka gitu kan. Jadi luar biasa sekali memang peran ibu dan ayah dalam hal ini ya. Nah, Nabil ini kan tiga bersaudara ya, tiga bersaudara. Ada kakak, ada dua kakak, dan Nabil paling bungsu. Oke, nanti kita sambung lagi Nabil. Siap.